Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aprilyansyah, absen nomor 33. Di sini saya akan menjelaskan masalah pokok ekonomi. Dalam teori ini ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi. Produksi merupakan proses penghasilan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada kenyataannya, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Kebutuhan baru akan terpenuhi jika barang atau jasa diproduksi. Dalam produksi dibutuhkan berbagai macam sumber daya. Masalah produksi ini akan dihadapi para pengusaha karena mereka dituntut untuk memproduksi barang atau jasa dengan sumber daya yang ada secara efisien dan semaksimal mungkin. Masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi bisa dilakukan secara langsung kepada konsumen atau lewat perantara. Apapun cara yang dipilih, distributor atau pelaku distribusi dan produsen atau pelaku produksi harus memperhatikan biaya dan kelancarannya agar konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa, baik secara bertahap maupun menghabiskan secara langsung. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi konsumen atau pelaku konsumsi, yakni apakah barang dan jasa tersebut dapat memenuhi semua kebutuhannya. Di sini penyebab ekonominya adalah masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk jual beli, tawar-menawar, atau ekspor dan impor. Dalam kehidupan yang kelam ini, khususnya di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi, antara lain pengangguran, kemiskinan, terus harga keuntungan, inflasi, utang, dan sistem ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih memahami masalah ekonomi tersebut, saya akan menjelaskan masing-masing masalah ekonomi yang sering muncul. Hakikat masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sarana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika diminta untuk menjelaskan apa yang menjadi isu masalah ekonomi, setiap orang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tanpa membahas teori atau ilmu ekonomi yang rumit. Beberapa kegiatan jual beli sederhana yang bisa Anda lakukan sudah dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dalam memilih dan menciptakan kekayaannya sendiri. Apa penjelasan lain yang bisa diberikan untuk masalah ekonomi mendasar? Di sini ciri-ciri ekonomi klasik. Berikut ini beberapa ciri ekonomi klasik antara lain. 1. Perekonomian memiliki sistem bebas berusaha. Artinya secara otomatis kembali ke posisi seimbang dengan sendirinya. 2. Dalam terjadinya sistem, pemerintah tidak ikut campur tangan. Peran pemerintah adalah untuk menegakkan hukum dan membangun infrastruktur pendukung ekonomi. 3. Penjual dan pembeli secara otomatis membentuk sebuah harga pasar atas barang tersebut. 4. Tingkat upah ditentukan berdasarkan hukum permintaan dan hukum penawaran tenaga kerja. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka akan muncul masalah-masalah dalam sistem ekonomi itu sendiri, antara lain berikut ini. 1. Masalah produksi. Masalah ekonomi klasik yang pertama adalah masalah produksi. Suatu produksi atau produsen, atau dalam hal ini perusahaan, harus mengetahui dan memprediksi secara tepat barang dan jasa yang dibutuhkan
konsumen seperti apa dan berapa jumlah yang harus diproduksi supaya tidak berlebih dan kurang di pasar. Hal ini membuat masalah produksi juga berpikir lebih untuk proyeksi produksinya. 2. Masalah distribusi. Kedua, menangani dan mengulangi masalah distribusi dan memastikan bahwa distribusi barang sampai ke tangan konsumen bisa aman, kualitas, tepat waktu, dan tepat jumlah. Ini nomor 2, masalah distribusi. Kedua, menangani dan mengulangi masalah distribusi dan memastikan distribusi barang sampai ke tangan konsumen bisa aman, kualitas, tepat waktu, dan tepat jumlah. 3. Masalah ekonomi dan masalah yang paling kurang bisa dijangkau adalah ketika produk sudah sampai pasar. Harus mengetahui apakah produk tersebut akan dikonsumsi dengan baik dan sesuai kebutuhan atau malah terbuka sia-sia sebab pasar ternyata sudah tidak membutuhkan atau malah harganya sampai di tangan konsumen sangat tinggi. Jadi masalah tidak hanya pada produsen karena bingung untuk produksi, tetapi konsumen juga harus bisa menaikkan pendapatnya untuk bisa membeli barang yang dijual dan dibutuhkan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.